Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk pada surat nomor 53. Surat An-Najm, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan obatnya, mengangkat penyakitnya, dan sembuh kembali seperti sedia kala. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji yang kita cintai ini. Semoga dengan demikian Kereweng Aji Channel ini bisa hidup dan berkembang serta bisa eksis di dalam mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semua. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluarnya atau solusinya dengan yang sebaik-baiknya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dumiratin fashtawa wa huwa bil ufaqil a'la
summa dana fatadzala falana qaba qausyaini au adna fa'auha illa abdihi ma auha ma kadabal fu'adu ma ra'a afadu marunahu alama yaro walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yafsha sidratal ma yaghsha Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Demi bintang tatkala terbenam, kawan kamu tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang, dan ia tidak berbicara atas kemauannya sendiri. Itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Zat yang maha kuat telah mengajarkan kepadanya, Tuhannya kekuatan, maka ia dapat mencapai kesempurnaan, dan ia ada di daerah cakrawala yang paling tinggi. Lalu ia mendekat dan bertambah dekat lagi, maka ia berjarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Maka ia mewahyukan kepada hambanya apa yang ia wahyukan. Hati tidak mendustakan apa yang ia lihat. Lalu apakah kamu membantahnya tentang apa yang ia lihat? Dan sesungguhnya ia melihat dia di landaian yang lain, di sisi pohon sidroh yang paling jauh. Di sisinya adalah taman tempat tinggal atau surga. Tatkala apa yang
menutupi pohon sidrah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Demikianlah arti dan maksud surat An-Najm. Surat nomor 53 ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 16. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 1. Ayat ini dapat ditafsirkan bermacam-macam arti. Mana yang akan diambil dari Najm dan Hawa? Arti kata Najm yang paling terkenal ialah bintang. Apabila digunakan sebagai kata benda untuk menamakan suatu barang. Kata Najm berarti bintang Suraya atau Pleiades. Sedang kata Hawa berarti meluncur ke bawah. Bangsa Arab percaya bahwa apabila An-Najm atau bintang Suraya terbit pada waktu pagi hari, maka bencana dan malapetaka akan lenyap. Di dalam kitab Mufrodat di bawah kata Najm tertulis uraian sebagai berikut. Bangsa Arab percaya bahwa di antara terbitnya bintang Suraya pada waktu pagi sampai terbenamnya pasti ada penyakit, wabah atau malapetaka yang menimpa manusia dan unta dan buah-buahan. Terbenamnya bintang adalah peringatan bagi para musuh bahwa tidak lama lagi malapetaka akan menimpa mereka. Artinya bintang keberuntungan mereka mulai terbenam. Tetapi ada pula arti kata Najm yang tidak begitu terkenal, yaitu bahwa kata Najm terkadang berarti penggalan Quran. Menerangkan sebagai berikut. Seorang mufasir menerangkan sebagai berikut. Atau kata Najm berarti penggalan Quran karena Quran itu diturunkan sepotong-sepotong selama 20 tahun lebih. Idza huwa berarti tatkala itu diturunkan atau diwahyukan. Seorang mufasir memberi
keterangan sebagai berikut. Konon dikatakan bahwa yang dimaksud An-Najm ialah Quran suci. Karena Quran suci itu diturunkan sepotong-sepotong berturut-turut, dan firman Tuhan Hawa berarti diwahyukan. Penafsiran yang sama dengan itu harus kami ambil dalam menafsirkan firman Tuhan bimawaqil an-najm. Saya ulangi lagi, bimawaqil nujum. Terdapat di dalam surat nomor 56 ayatnya 75. Adapun artinya ialah bahwa tiap-tiap bagian Quran suci pada waktu diturunkan itu menjadi bukti bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sesat, melainkan beliau adalah benar. Jadi di sini disebutkan adanya bukti intern yang terdapat dalam setiap penggalan Quran suci, bahwa itu adalah kebenaran. Selanjutnya penjelasan pada ayat 2, yang dimaksud kawan kamu di sini ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menempuh kehidupan yang suci, yang murni di kalangan bangsa Arab. Di sini terdapat dua macam pertanyaan. Yang pertama, kesesatan beliau didahului dengan kata ma, yang berarti penolakan, untuk menunjukkan bahwa beliau mempunyai ilmu yang benar. Atau menurut teori, beliau tidaklah sesat. Yang kedua, penyimpangan beliau dari jalan benar juga didahului dengan kata ma yang berarti penolakan, untuk menunjukkan bahwa beliau selalu berbuat menurut petunjuk dari ilmu itu, atas apa yang beliau praktekkan adalah sesuai dengan teori. Ayat ini menjadi bukti yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdosa sama sekali. Selanjutnya penjelasan ayat 4. Domir atau kata ganti huwa yang tercantum di sini ditujukan kepada najm atau penggalan Quran suci yang disebutkan dalam ayat pertama. Quran suci bukanlah sabda
Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidaklah bersabda atas kehendak beliau sendiri. Quran suci adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ayat 5, adapun saya ulangi lagi, adalah tidak benar sama sekali bahwa yang dimaksud yang maha kuat di sini ialah malaikat Jibril yang mengajarkan wahyu kepada beliau, ialah Tuhan yang Maha Esa sendiri, sebagaimana diterangkan di tempat lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah telah mengajarkan Quran. Surat nomor 54 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Selanjutnya penjelasan pada ayat 6. Kata istawa artinya pertumbuhannya menjadi sempurna dan dewasa, baik tubuhnya maupun akalnya, atau ia telah mencapai kesempurnaan, baik buruknya maupun akalnya. Di sini tidak disebutkan kata Jibril, sama sekali tidak. Oleh karena itu, dhamir atau kata ganti di sini tidak ditujukan kepada Jibril. Itu ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam ayat ini dikatakan telah mencapai kesempurnaan, karena Allah sendirilah yang menjadi gurunya. Selanjutnya penjelasan pada ayat 7. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di daerah cakrawala yang paling tinggi, menunjukkan cemerlangnya sinar beliau yang akan menerangi segala penjuru dunia. Sebenarnya ini adalah ramalan yang meramalkan bahwa beliau akan memancarkan sinarnya yang amat cemerlang bagaikan matahari pada tengah siang hari. Selanjutnya penjelasan pada ayat 8. Kata tadalla artinya merendahkan diri atau berkhidmat, tetapi kata tadalla berarti pula ad-danwa, artinya mendekat. Menurut seorang mufasir, kata tadalla berarti zadafil qurba, artinya bertambah dekat. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai derajat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin
dicapai oleh manusia. Selanjutnya penjelasan pada ayat 9. Kub, saya ulangi lagi, kob, dari suatu kaus atau busur, ialah bagian busur yang terletak antara bagian yang dipegang oleh tangan dan ujungnya yang membengkok. Sedangkan menurut Qatadah, artinya ialah jarak antara ujung busur yang satu dan ujung busur yang lain. Menurut Hasan al-Mujahid, qob ialah mulai dari tali sampai ke tengah-tengah busur, dekat dengan tempat yang dipegang oleh tangan. Juga beberapa ulama memilih ukuran atau qadar sebagai arti kata qob, dan seorang mufasir mengutip pepatah Arab, bainahuma qoba kusaini, artinya antara mereka berdua berjarak 2 busur, untuk menunjukkan eratnya hubungan antara 2 orang itu. Ada pepatah lain yang berbunyi ramaunaan kausin wahidin, maknanya apapun yang diambil disebutkannya satu qob untuk 2 busur, menunjukkan adanya hubungan yang erat. Rupa-rupanya 2 busur itu mengisyaratkan dua macam kesempurnaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dekatnya beliau kepada Tuhan yang Maha Esa dan andap asornya beliau jika berhubungan dengan sesama manusia. Pada umumnya para mufasir hanya menerangkan kalimat itu dalam arti jarak antara 2 busur. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 10. Menurut semua mufasir, kata ma dalam kalimat ma'auha artinya apa yang ia wahyukan. Itu dimaksud untuk tafkim, artinya untuk menunjukkan bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang kuat. Selanjutnya penjelasan pada ayat 12, artinya apa yang beliau lihat adalah kebenaran hakiki dan bukan gambaran khayalan.
Selanjutnya penjelasan pada ayat 14. Di tanah Arab pohon sidroh ialah pohon yang di bawahnya digunakan oleh orang-orang untuk tempat berteduh dan beristirahat, atau yang di bawahnya dijadikan tempat berkumpul orang banyak. Kata sidroh dicantumkan pula di tempat lain di dalam Quran suci untuk menyatakan pohon di surga. Terdapat dalam surat nomor 56 ayatnya 28. Dan seorang mufasir menerangkan bahwa sidroh sebagai berikut. Pohon itu dicari bayang-bayangnya, dengan demikian pohon itu dipakai untuk mengibaratkan bayang-bayang surga dan kenikmatannya dengan kata-kata fi sidrin makdiyatin, karena banyaknya bayang-bayang pohon itu. Adapun arti kata sidroh di dalam ayat ini, seorang mufasir memberi dua macam arti, yaitu tempat di mana Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih menerima karunia dan kenikmatan dari Tuhan yang Maha Esa yang besar, dan pohon yang di bawahnya para sahabat Nabi menyatakan baiat di Hudaibiyah untuk membela Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengorbankan nyawanya. Ini yang nomor 2 ini bersifat ramalan atau nubuat. Kata sidroh yang disifati al-muntaha menunjukkan bahwa tempat itu tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan manusia. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh seorang mufasir berbunyi sebagai berikut: pengetahuan malaikat dan lain-lainnya berhenti di tempat itu, dan tidak ada satupun yang tahu apakah yang ada di luar itu. Oleh karena itu, arti yang tersimpul dalam kalimat itu ialah bahwa ilmu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ketuhanan adalah yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Menurut sebagian mufasir, kata Sidratul Muntaha mempunyai arti yang sama seperti kata vision tersebut dalam surat nomor 83 ayatnya 18, dan bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2695. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah tadabbur atau kajian kita pada saat ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan
amal dan takwa kita, iman dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.